Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Rabil dari kelas 910 ingin menjelaskan tentang migrasi salmon. Salmon digolongkan dalam spesies Anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Meski dilahirkan di air tawar, pada saat remaja, mereka akan bermigrasi ke lautan. Kemudian, kembali ke tempat mereka dilahirkan untuk bereproduksi. Bagi ikan salmon, tempat di mana mereka dilahirkan adalah tempat yang baik pula untuk menetaskan anak-anaknya. Setiap tahun, ikan salmon akan bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik menuju sungai-sungai tempat mereka dilahirkan. Jika dihitung, perjalanan yang dilakukan oleh ikan salmon bisa mencapai 1000 km lebih. Bahkan, saking jauhnya, banyak ilmuwan yang mengatakan jika migrasi yang dilakukan oleh ikan salmon adalah migrasi terberat di dunia satwa. Dalam migrasi ini, ikan salmon harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Selain harus menghindar dari serangan para predator, ketika sampai di hilir sungai, ikan salmon harus berenang melawan arus deras untuk sampai ke tempat menetaskan telur. Data yang dilansir oleh Scientific American, agar tidak tersesat dalam perjalanan menuju kampung halamannya, ikan salmon mengenali intensitas, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi. Saat medan magnet dirasa tidak cocok, ikan salmon akan berbelok ke arah yang benar. Di samping kemampuan untuk mengenali medan magnet, ikan salmon juga memiliki indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi tempat kelahirannya di sungai. Sebelum menaruh telur, salmon betina akan mengembangkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus dan menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah ini dapat menampung hingga 5.000 telur. Selanjutnya, satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuahi telur. Salmon betina kemudian menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Kemudian, salmon-salmon betina akan mati kelelahan segera setelah mereka bertelur. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini yang sebagian besar terjadi diakibatkan predasi dan perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia.
Salmon muda akan menetap di perairan air tawar tempat ia dilahirkan selama 3 tahun. Sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke lautan. Pada masa tersebut, ikan ini berwarna keperakan. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah telur yang selamat mencapai di tahap ini. Selama berada di air tawar, salmon muda memakan serangga dan amphibia. Ketika sudah dewasa, mereka akan memakan ikan kecil. Salmon menghabiskan 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual, di mana kemudian mereka akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biak. Sekian dari saya penjelasan tentang video migrasi salmon. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.